Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja, langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya.
Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget, kalau ngalusin bumbu bener-bener jago, halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya.
Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya.
Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget, kalau ngalusin bumbu bener-bener jago, halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya, di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget, kalau ngalusin bumbu bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja, langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja, langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja, langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya.
Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge.
Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget, kalau ngalusin bumbu bener-bener jago, halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya.
Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, dua menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan bener ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163, yang tipe IL24 DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera.
Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya.
Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera.
Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya.
Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera.
Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya.
Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera.
Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya.
Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera.
Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya.
Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera.
Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya.
Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera.
Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya.